Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema yang dia rasakan kepadamu saat ini. Oke, malam ini pakai tema karena aku mau ngecek perasaan seseorang atau apapun yang dia rasakan kepada kamu di hari baik, bulan baik. Aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian yang sedang merayakan. Gimana? Sudah pada berkorban atau masih korban perasaan? Oke, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu, yaitu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Lilin, hari ini aku sudah ritualin untuk menambah imun booster atau semangat kalian besok mungkin udah pada kerja kembali. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Lagi pada kecapean ya? Berat lilinnya, energi lilinnya ya, bukan lilinnya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru saja mampir, baru saja singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif atau manfaatnya ya. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah setia banget di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekepon. Aku disclaimer dikit ya ayahku, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Karena readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia atau dan seseorang. Jadi kalau emang dirasa resonate bacanya cocok, kalau enggak jangan dibaperin ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin mesen essential crystal oil, kalian bisa lihat katalognya, ada linknya di kolom deskripsi juga ya. Oilnya tuh ada self love, protection, abundance, Kama Sutra, Tantric love, attract love, 7 chakra. Oke, kita sudah dapat energi kalian berdua. Kita lihat dulu konektor antara kamu dan dia itu apa. Mana ini? Ya, di sini ada Eight of Pentacle. Kerja keras, lelah, capek, overreacting, ya. Aku nggak tahu apakah kelelahan ini dari perasaan ataupun dari tindakan-tindakan lain. Kalian yang tahu kelelahan itu, kecapean itu ada di mana. Energi dia di sini ada Three of Cup, ada energi ingin selebrasi atau ingin terjadi pertemuan atau bahkan komunikasi dengan seseorang. Saat ini lagi banyak menghabiskan waktu bersama komunitinya atau pertemanannya ya. Jadi mungkin ya nggak tahu, karena mungkin ini energi hari ini lagi libur, jadi kayak lagi ngabisin waktu sama teman-temannya ya. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune, lagi membicarakan tentang keberuntungan ya. Gimana nih ngumpul-ngumpul tadi kan, gimana nih caranya supaya dapat cuan, supaya dapat ini, dapat itu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat juga ada situasi kayak ada keinginan untuk balik ke satu circle atau cycle ya, life cycle lama. Ada keinginan untuk membalik waktu juga, back in time, kayak Doraemon.
Ya, kemudian ada Knight of Pentacle, ini dia. Ada penyampaian, ada sesuatu yang ingin dia datangin atau seseorang yang ingin dia datangin untuk menyampaikan sesuatu maksud. Entah ini penyesalan, entah ini permintaan maaf, atau maksud-maksud lainnya. Bisa jadi ya menanya kerja, nanya ini, nanya itu, nanya cuan lagi, koin lagi. Itu ya. Oke, energi kalian di sini ada Six of Swords, ada energi transformasi sedang terjadi. Entah ini transformasi secara harfiah, mungkin kalian lagi jalan-jalan, lagi traveling, ya, atau ini transformasi secara spiritual atau secara metafora, yaitu mungkin ada energi move on, ada energi ingin meninggalkan sesuatu past pattern yang ada di belakang kalian, ya, melewati satu cycle lama untuk masuk ke cycle baru. Kemudian di sini kebalik. Ada The Hangman, lagi banyak mengamati, observasi, meneropong tentang tadi. Mungkin transformasi yang ingin kalian lakukan juga bukan asal-asalan, bukan kaleng-kaleng aja kalian mau melakukan transformasi, tapi kalian lihat benar-benar bahwa tujuan transformasi kalian kali ini tuh udah kokoh, udah benar, udah tidak mencak-mencok lagi, mencelang-mencelong lagi, atau tidak galau-galau lagi. Misalnya, oh kemarin mau move on, tiba-tiba teringat gak jadi deh, nunggu lagi gitu. Jadi ini ada kayak ketegasan hati yang sedang kalian ingin lakukan, tapi kalian benar-benar melakukan survei dulu, observasi dulu, supaya tidak gagal lagi, supaya tidak sia-sia lagi, ya. Ada Ten of Wands, lagi menyingkirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan beban-beban. Entah itu beban pikiran, beban hutang, beban hidup, atau beban-beban lainnya. Itu dia energi kalian. Aduh, kartunya ketimpuk sebentar, ai. Oke, kita lihat past life kalian, situasi yang sudah terjadi atau apa nih, gambaran-gambaran antara kamu dan dia. Oke, di sini ada strength. Kemudian ada ego. Kemudian ada regret. Kemudian ada jealous. Kemudian ada live. Bottom of the deck energinya ada home. Secara harfiah mungkin banyak yang lagi ngabisin waktu di rumah, mager-mageran, malas-malasan, mumpung libur. Kalau nggak kemana-mana mungkin memilih untuk diam di rumah. Ini karena momen libur, ya. Tapi home ini menggambarkan mungkin antara kamu sama dia ada yang sudah berumah tangga atau salah satunya, atau ini lebih kepada cinta segitiga atau third party, ya. Ada yang movement, pindah dari rumah ketika sudah berpisah, ya. Jadi kayak moving house, pindah, bubaran, berarti ya harus pisah rumah gitu. Ada juga beberapa, nggak banyak, yang mempermasalahkan rumah. Mungkin yang bercerai atau yang berumah tangga, berpisah. Ada gonogini yang berkaitan dengan rumah juga, ya. Oke, di sini ada strength, ada hubungan yang sebenarnya kuat, ya, punya stability, tapi sayangnya sama-sama kuat. Jadi inner powernya beradu. Selalu terjadi benturan antara kamu sama dia. Tuh, karena di sini ada ego, ya. Ada fokus on material thing, ada action from place of fear, ya. Jadi salah satunya di sini ada yang masih suka menjadi center of point, atau masih menjadi masih memiliki sifat ego yang besar, keras kepala juga. Masih suka pamer atau masih suka apa ya, mencari ketenaran, puji-pujian seperti itu. Kemudian di sini ada regret tentang sadness, past action, karma. Ada hubungan karmic relationship, ada hubungan yang menyedihkan, ada hubungan yang selalu membuat kamu sedih, ya. Ini juga ada hubungan yang nggak jelas arahnya, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang on, kadang off, on and on. Hubungannya selalu nggak bisa ditebak apapun yang terjadi antara kalian, sehingga yang terjadi hanyalah penyesalan-penyesalan. Entah ini menyesal pernah bertemu dia, menyesal pernah berkorban, menyesal pernah begini begitu. Itu.
Kemudian ada jealous, envy, green eye, paranoia. Ya, ini hubungannya juga selalu controlling tinggi. Artinya selalu muncul kecemburuan, kecurigaan. Kadang-kadang hal kecil jadi dibesar-besarkan, entah karena telat balas WA, chattingan, dianggap ada pihak lain, ada orang lain seperti itu. Jadi kadang-kadang bahkan stalkingan hanya untuk memastikan, mengamati bahwa dia ini setia nggak ya, dia ini loyal nggak ya, seperti itu. Bahkan dari hanya sekedar komenan atau dari sesuatu yang dilihat mungkin belum tentu real, ini juga bisa jadi bahan atau sumber pertengkaran kalian. Leave, ada yang sudah meninggalkan, ada yang ghosting, ada yang walk away, ada goodbye, ada don't look back. Artinya seseorang sudah meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan seseorang tersebut. Hubungan sudah berakhir ya. Oke, kita lihat apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia, atau bahkan sekarang mungkin yang sedang terjadi. Oke, di sini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Keluar 3. Kemudian ada Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. 5 ya, benar. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada 2 Eight of Pentacles. Duanya di sini tadi ya. Hubungan yang melelahkan. Kemudian ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Hubungannya stuck, nggak bergerak, nggak berkembang, nggak ada kemajuan. Yang ada malah mundur atau tutup buku. Ya. Di sini sebenarnya hubungan kalian kalau aku lihat udah termasuk strength ya. Strength, powernya juga sebenarnya kuat, sebenarnya kokoh. Kalau bukan gara-gara ego atau bukan gara-gara hal yang sebenarnya sepele. Mungkin nggak banyak terjadi hal-hal besar dalam keributan kalian, tapi dari hal kecil ini mungkin terlalu banyak dipendam-pendam. Terlalu banyak mengalahnya juga, atau tidak membicarakan permasalahan satu sama lain, atau tidak adanya keterbukaan. Akhirnya diam-diam ya cari tahu, diam-diam selalu saja ada action-action di belakang layar yang ujung-ujungnya saling memancing keributan satu sama lain. Itu banyak kekecewaan yang kamu rasakan terhadap dia, terutama tentang janji, tentang kepastian, tentang PHP ya. Banyak yang menjanjikan ketulusan, banyak yang menjanjikan ini itu, bahkan ada yang menjanjikan mungkin meninggalkan pasangannya demi kamu, tapi nyatanya tidak dilakukan. Akhirnya ya sudah, hubungan ini stuck. Ada yang nagih janji, akhirnya sengaja cari gara-gara, akhirnya kayak dia merasa kalau kamu itu terlalu kuat mengontrol dia, atau kamu terlalu kuat menuntut keinginan-keinginan yang sebenarnya belum bisa dia tepati, apapun alasan dia di belakang sana. Itu beberapa lagi-lagi di sini ada hubungan yang dimanfaatin ya. Dia senang sama kamu karena dia melihat kamu adalah burung merak sih, bukan burung merak ya. Kamu adalah seseorang yang punya potensi besar, kamu adalah orang yang mungkin lagi benar-benar haus kasih sayang, kamu adalah orang-orang yang benar-benar butuh sandaran, dan dia melihat bahwa kamu punya peluang sebenarnya untuk bisa sama-sama saling menguntungkan. Dia memberikan perasaannya, memberikan apapun yang ingin dia nyatakan, dan dia tahu banget kalau kamu pasti nggak akan pelit, kamu pasti akan royal memberikan apapun selama dia menuruti kemauan kamu atau selama dia setia sama kamu. Itu. Jadi di sini akhirnya terluka ya. Terluka dengan situasi di mana kamu merasakan euforia di awal itu tidak sama dengan belakangan ini. Akhirnya terluka sendiri, kecewa sendiri. Itu yang terjadi dalam hubungan kalian. Ini banyak yang dimanfaatkan secara finansial. Kamu menjadi mesin ATM berjalan mungkin, atau kamu menjadi sumber kontribusinya dia. Itu.
Sini ada Knave of Cup. Kalian berdealing sama seseorang yang bisa dikatakan mungkin suka tebar pesona. Udah punya kalian tapi masih suka kenalan sana sini, playing around ya. Akhirnya membuat kamu patah hati, membuat kamu kecewa. Bahkan kayak kamu sadar mungkin dia suka ngegombalin orang lain di sana sini. Atau jangan-jangan tadi aku lihat ada yang bermain di belakang layar, artinya mungkin mancing-mancing ya. Mungkin mancing pakai akun palsu, pura-pura kenalan, mau lihat tanggapan dia seperti apa. Ujung-ujungnya dapat tanggapan, akhirnya kesel, berantem, merasa bahwa yaitu tadi sifat aslinya kebongkar ya. Kemudian sini ada Five of Wands, selalu terjadi konflik. Ini lagi-lagi ya, ini ada energi toxic relationship. Kamu berbuah manis, dia hanya mengisap. Dia hanya mengambil, morotin, atau apapun lah sebutannya. Dan kamu akhirnya ujung-ujungnya tersiksa sendiri, terlilit sendiri. Tapi nggak bisa lepas dari dia. Karena apa? Ya tadi, dia sudah menebar pesona di saat waktu atau di saat masa euforianya. Itu dia yang sudah dia tanamkan di dalam hubungan kalian. Selalu terjadi konflik-konflik yang gak masuk akal kalau aku lihat di sini, ya. Itu. Oke, di sini ada The Empress, kenyamanan, ngemong, ya, mother figure. Ini banyak yang wanitanya usianya lebih tua daripada dia, atau kalaupun misalnya kalian bukan yang feminin, tapi kalian punya basically kayak punya jiwa yang seperti keibuan, mengasuh, mengayomi, ya. Kalau dia bilang sakit dikit, kamu langsung panik atau kamu langsung care sama dia, seperti itu. Kemudian ada Seven of Swords. Kalian berdealing sama seseorang yang manipulatif. Gemini, Libra, Aquarius, playing victim, ya. Lumayan agak licik sih kalau aku lihat, ya, suka ngakal-ngakalin atau suka memanipulasi perkataan. Jadi kayak sehari ini dia bisa ngomong A, besok bisa ngomong B, atau hari ini bohongnya begini, besok bohongnya lain, dan kamu mencoba mengkaitkan itu. Kok kayaknya beda ya dengan omongannya kemarin, yang benar yang mana nih? Seperti itu, ya. Kemudian di sini ada Six of Cup. Hatinya bercabang nih, tapi kangen. Itu dia. Dia ngerasa itu kalau mungkin pikirannya bisa terlepas dari kamu, tapi sebenarnya hatinya belum di sini. Tapi sementara walaupun hatinya nggak bisa lepas, dia masih suka noleh-noleh ke tempat lain. Atau kalau yang nggak noleh-noleh, ya sudah, ini memang ada satu hati tapi dua cinta, ya. Ada hubungan third party, ada kamu dan ada yang satunya. Oke, kemudian di sini ada Five of Pentacles, hubungannya nggak stabil, hubungannya lumayan tadi, pergerakannya lama. Zaman sekarang orang udah pakai lift, pakai eskalator, dia masih pakai tangga, seperti itu. Ya, yang di sini juga terlihat nih lagi-lagi Five of Pentacles ya, ada kaitan, ada masalah tentang material thing, masalah uang, masalah sesuatu yang berkaitan merugikan kamu secara finansial. Tapi aku rasa ini mungkin kayak masih readingan kemarin ya. Ini orang memang masih ada upaya mencoba untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Atau ya sudah mulai ada penyesalan sih kalau aku lihat Three of Cup. Tuh ya, dia menghadirkan situasi third party, perselingkuhan, atau membohongi kamu ngakunya single, ternyata double atau triple. Ada cinta yang bersegi-segi di sini. Ada yang merasa kalau kamu tuh adalah, misalnya, kalau kamu ngerasa dia itu selingkuh. Ternyata begitu kamu melakukan suatu survei tadi, observasi tadi, ya justru kebalikannya. Ya, kamu yang menjadi selingkuhan dia. Tapi dia sangat pintar menutupi apa yang menjadi rahasia dia di belakang sana. Hampir rapih sekali. Mungkin apesnya dia ketemu sama kamu, makanya sesuatu sangat-sangat terbongkar di sini. Ya. Mungkin dia berpikir kamu orang yang gampang dibodoh-bodohin, ternyata nggak taunya kamu suhu di sini.
Kamu udah lebih tahu dulu cara membaca orang lain, mengamati orang lain, baik dari perkataan, gestur tubuh, tindakan-tindakan, atau hal-hal lainnya. Makanya di sini ada sesuatu yang sangat-sangat terbongkar lumayan besar kalau aku lihat. Entah ini memang terbongkar dengan sendirinya atau kamu yang membongkar atau orang lain yang membongkar, ya. Energi kamu secara keseluruhan ada Queen of Pentacles. Kamu kecewa banget sama dia karena di sini juga ada yang belum tuntas ya. Tadi aku lihat banyak hubungan yang ada kaitannya dengan memanfaatkan. Dan kamu pengen dia itu membayar kembali apa yang menjadi hutang-hutangnya. Atau ya dia harus menuntaskan segala sesuatu yang menggantung tadi. So far banyak di antara kalian adalah orang-orang yang sudah sukses, mapan, atau berkelimpahan. Itu. Dan di sini kalau aku lihat ada ya selentingan egonya dia itu mungkin mengatakan dengan apa yang kamu berikan itu kepada dia. Mungkin dia menyampaikan ketika ada salah satu ucapan mungkin, aku udah berkorban banyak loh buat kamu. Aku sudah melakukan hal-hal yang baik loh buat kamu gini gitu. Kenapa sih kamu kok memperlakukan aku seperti ini? Dan tahu apa balasan dia yang terdengar di kuping aku? Adalah, loh aku nggak minta loh kamu bikin aku seperti ini, seperti ini. Itu kan kemauan kamu sendiri, ya salah kamu sendiri. Justru kamu yang disalahin. Itu, ya. Oke, kita lihat ya. Yang dia rasakan terhadap kamu saat ini seperti apa. Tuh kan, ada Page of Cup ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Yang dia rasakan kepada kamu saat ini pingin datang lagi ya. Entah ini menyatakan cinta lagi kepada kamu, atau ya memang ingin berdamai lagi. Ini sering stalking kamu nih kalau yang aku lihat. Itu ya, yang dia rasakan terhadap kamu saat ini ada Queen of Pentacles. Ulala, sama. Ya, yang dia rasakan sekarang ke kamu adalah perubahan sikap, perubahan banyak hal-hal lainnya, entah dari penampilan, ya kemajuan-kemajuan pesat yang ada di dalam diri kamu. Sebenarnya mungkin dia merasa sekarang ini kamu mungkin udah lebih baik, misalnya udah lebih bagus daripada sebelumnya. Kira-kira kalau aku datang lagi diterima nggak ya gitu. Yang dia rasakan kepada kamu masih ada energi beberapa yang minta bantuan ya, atau masih kayak mengharapkan sesuatu bantuan dari kamu. Kemudian dia juga ngerasa kalau kamu tuh sekarang mungkin udah sombong sama dia, udah acuh sama dia, udah buang muka sama dia. Lah iyalah, orang dia yang ninggalin kok, iya nggak sih? Wajar kalau kamu acuh. Kalau dia baik-baik aja kan nggak mungkin kamu acuh, aku semua, ya nggak? Giliran diacuhin, ini kepo. Maminya juga ikut kepo jadinya. Oke, yang dia rasakan tentang kamu saat ini Queen of Cup. Nih, ini banyak tentang perubahan-perubahan loh yang dia rasakan dalam diri kamu. Artinya stalkingnya kuat banget ngelihat kalau kamu sekarang mungkin udah jauh lebih sukses, lebih maju, lebih cantik. Kalau kamu sekarang tuh sudah jauh lebih tenang, lebih dewasa. Yang dia rasakan tuh kayak kamu tuh sudah give up sama dia. Kamu tuh sudah nyerah sama dia, ya. Kalau kamu tuh memang udah nggak mau peduli lagi sama dia, itu. Ya, kamu sudah memilih untuk ketenangan dalam diri kamu. Makanya jadi kayak penuh tanda tanya sih energi dia. Jadi kayak kira-kira diterima nggak ya kalau datang? Berani nggak ya? Tapi beberapa di antara mereka ada yang memang takut sih sama kamu. Ini dia kayak takut banget dia sadar kamu tuh nunggu dia. Ayo datang sini. Ya datang sini. Ada yang harus kamu tuntasin. Ada yang harus kamu bawa. Entah utangnya, entah janjinya atau apapun. Jadi kayak dia ngerasa, wah ini kalau datang kamu udah nantang nih, itu yang dia rasakan. Oke, di sini ada Ace of Swords. Yang dia rasakan terhadap diri kamu adalah kamu sekarang sudah punya pemikiran-pemikiran yang lebih bisa jadi dewasa, lebih smart, lebih pintar. Jadi kadang-kadang geraknya pun jadi kayak serba ragu ya kalau aku lihat. Jadi kayak dia berpikir jangan-jangan nih kalau aku datang, ini kamu punya strategi. Ya, entah menjebak dia kah, entah menjatuhkan dia kah, entah ini kah, entah itu kah. Tuh kayak kamu jauh lebih pintar deh sekarang daripada sebelumnya.
Itu. Dan dia melihat kayak kamu tuh udah benar-benar menjadikan apa yang pernah terjadi antara kamu sama dia adalah sebuah pembelajaran besar. Itu. Oke, kemudian sini ada Six of Pentacle-nya, hati-hati nih. Yang dia pikirkan tentang kamu tadi tuh ya, ini antara dua ya. Antara dua yang dia pikirkan tentang kamu adalah tadi, kamu menagih sesuatu utang janji sama dia ya, sama kamu dari dia, atau kamu nagih deh apapun yang pernah dia janjikan terhadap diri kamu yang dia pikirkan kalau terjadi pertemuan. Ada juga yang berpikir beda. Ya, mungkin berpikir bahwa kira-kira kalau aku balikan lagi misalnya ya, kira-kira dia mau bantu aku nggak ya, minimal kalaupun nggak baikan lagi, misalnya kalau aku komunikasi lagi, kira-kira dia mau nggak ya ngebantuin aku. Itu yang ada di pikiran dia tentang kamu. Ini agak culas nih kalau aku lihat, hati-hati kalau dia butuh bantuan ini itu apapun alasannya ya, karena ada dualitas. Kalau kamu ngerasa ada di posisi itu, ya itulah dia. Oke, apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu saat ini ya. Oke, di sini ada Nine of Cups. Kamu sudah nyaman, kamu sudah bahagia dengan kehidupan kamu. Ini tadi ada Virgo, Capricorn, Aries. Aries. Taurus, Virgo, Capricorn. Susah banget. Kemudian di sini tadi ada Ace of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Dia ngerasa kalau kamu tuh sekarang sudah happy, kamu sudah bahagia, kamu sudah punya jalan sendiri ya. Kamu sudah tahu caranya melepaskan kegelisahan kamu. Ya nggak semua sih. Berarti siap-siap, sebentar lagi nyusul yang di kubu halu. Oke, apa yang dia rasakan dan dia pikirkan tentang kamu saat ini? Sebentar, kartunya jatuh. Astaga. Di sini ada Nine of Pentacles. Dia benar-benar minder kalau aku lihat, dia benar-benar insecure melihat kamu saat ini. Entah itu memang benar kamu seperti itu atau kamu membuat satu kamuflase misalnya. Ya, entah kamu mulai memancing dengan status kamu udah bahagia walaupun sebenarnya hati kamu masih ringkih, masih suka nangis di pojokan. Tapi kamu gak pingin orang lain semua terlihat, melihat apa yang menjadi kesedihan kamu. Dan ini kamu kalau lakukan itu berhasil kepancing dia. Ya, yang dia pikirkan dan dia rasakan kamu tuh udah happy banget, udah bahagia banget. Bayangin nih dua Nine of Cups, Nine of Pentacles bergabung, bersebelahan, bertetangga. Ya. Oke, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Kita lihat apa yang dia pikirkan dan dia rasakan tentang kamu saat ini. Ada King of Pentacles, kalau kamu sudah punya yang baru, kalau kamu sudah move on, kalau kamu sudah memikirkan kebahagiaan kamu, gak peduli lagi mau dia nanti datang dengan sejuta gombalan, kamu memilih untuk bersama orang baru dengan kehidupan baru. Tuh insecure kan dia. Dan dia ngerasa kalau kamu tuh sudah bakal ketemu sama orang sukses, mapan, jauh lebih hebat daripada dia. Kamu sudah banyak memiliki ketenangan batin. Oke, yang dia rasakan, yang dia pikirkan tentang kamu di sini ada Ace of Wands. Ada beberapa masih berpikir kalau kamu masih marah ya. Dia sangat merasakan kalau kamu tuh masih kesal, masih dendam, masih marah, masih sedih, atau masih beberapa bercampur aduk perasaannya dengan apapun yang menjadi tindakan dia kemarin terhadap diri kamu. Itu. Oke, kemudian di sini yang dia rasakan, yang dia pikirkan tentang kamu, The Lovers. Dia masih sayang sama kamu. Gemini, masih ada perasaan dan masih ada cinta yang dia rasakan terhadap diri kamu. Artinya dia belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya. Jadi kadang-kadang mungkin kamu melihat dia sudah bahagia di luar sana, atau dia sudah bersama orang lain, tapi sebenarnya mungkin dia tidak merasakan hal tersebut. Itu ya Oke, kita lihat ada tindakan nggak dalam waktu dekat ini kira-kira ya. Pergerakan apa sih yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini?
Karena kalau aku lihat sih perasaannya sebenarnya pingin datang tapi insecure, malu, nggak pede, apalagi nggak pede sama insecure sama ya. Itu dia. Dan di sini kalau aku lihat sih memang benar-benar dia tuh masih menginginkan kenyamanan bersama kamu, kedamaian bersama kamu. Ace of Pentacle tuh ya. Virgo, Taurus, Capricorn, artinya mungkin akan ada pergerakan di mana dia akan mencoba mengawali lagi atau memulai lagi satu hubungan, bisa jadi pembicaraan, bisa jadi atau apapun yang perlu dia buka kembali komunikasinya sama kamu ya. Atau bahkan dia akan menyampaikan rasa penyesalannya atau permintaan maafnya itu. Oke, kita lihat akan ada pergerakan apa dalam waktu dekat dari diri dia terhadap koneksi ini. Oke, di sini ada Six of Swords ya. Akan beberapa di antara mereka kalau aku lihat sih akan mencoba datang nih. Mencoba bertransformasi atau maju kepada diri kamu, memberanikan diri, tebal muka aja, mau dimarah-marahin lah nggak apa-apa. Daripada gantung terus perasaannya resah sendiri. Akhirnya dia memilih untuk maju ya. Kecuali kalau ya kapalnya ngadep sana punggung, berarti dia nggak berani datang. Kemudian sini ada Five of Cup ya. Pergerakannya aku lihat di sini masih cap cip cup. Cap cip cup itu masih home pimpah ya, masih agak sedikit mikir-mikir, masih melihat juga, memantau juga. Mungkin dia sadar pernah mengecewakan kamu. Jadi kalaupun datang walaupun dengan tebal muka, minimal jangan sampai malu-maluin dia. Minimal dia harus punya satu strategi supaya nggak jatuh-jatuh banget di depan kamu. Itu. Oke, ada pergerakan apa dalam waktu dekat yang akan dia lakukan terhadap koneksi kamu dan dia. Ada Five of Pentacle ya. Aku lihat masih ada beberapa juga yang mengurung diri di sini. Masih butuh memberanikan diri untuk stabil dulu baru berani benar-benar datang ke kamu. Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, untuk earth sign kayaknya energinya agak lemot kalau aku lihat pergerakannya. Kenapa? Ini ada 2, 5, 5. Berarti dia masih konflik batin. Masih mencoba memberanikan diri atau apa ya, mencari strategi tadi kayaknya ya. Seperti itu, gimana nih caranya? Malunya luar biasa kalau aku lihat ya. Kemudian sini ada The Emperor ya. Emperor ini sebenarnya keputusan tegas sudah dia buat sih, tapi kayak dia masih menunggu kabar berita. Bisa jadi mungkin dia masih stalking kamu, bisa jadi juga dia masih suka mengamati kamu atau mencari tahu dari sumber-sumber lain, entah ini dari temannya atau dari siapapun untuk meyakinkan kalau misalnya ada pergerakan dia ingin datang sama kamu, kira-kira aman nggak itu. Ya, jadi kayak dia nggak mau langsung terang-terangan datang ya beberapa, tapi lebih kepada mengamati dulu. But at least dari apa yang ada 4 di sini, poin utamanya di sini ya, aku lihat pergerakannya adalah mencoba untuk minta maaf, berdamai atau menyatakan penyesalan juga bisa. Itu ya aku. Energi dia secara keseluruhan di sini ada The Star, ya ini ada Aries tadi. Ada Aquarius, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan untuk menguatkan hati, untuk memberanikan diri, atau apapun juga yang sedang dia hadapi saat ini. Dan dia lagi banyak benar-benar berdoa. Itu dia. Kita cek zodiak ya. Oke, di sini ada Taurus, ada Pisces, ada Leo, Capricorn, Scorpio, Cancer, bottom of the deck-nya Virgo. Ingat ya, ini hanya sekedar simbol. Kalau kalian ngerasa bahwa dari readingan ini ada ketarik energi kalian, itu juga masuk energinya. Jadi nggak harus patokan pada energi yang terakhir ini ya, Ada A, ada I, ada N, ada J, ada Z, ada O, ada V, ada B, ada Y, R, L, M. Bottom of the deck-nya F.
Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia. Ada 16, 15, 18, 1, 8, 18, angka kembar. Kemudian 17, 7, 3, 9, 4. Ya, bottom of the deck-nya 22. Oke, kita baca buku. Masih tentang sabar paling dalam. Kita lanjut ke halaman 69. Ketika segala upaya terasa buntu dan telah tak terasa sudah, Tuhan masih ada di dekatmu. Dia tahu kamu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tuhan tidak diam, dia sedang menunggumu datang berdoa dengan doa paling tulus, dengan rintihan paling dalam, dan tetesan air mata paling jujur. Maka berdoalah. Terkadang kita memang butuh kehilangan untuk menemukan jawaban atas doa yang pernah kita langitkan. Seperti halnya butuh gelap untuk melihat indahnya bintang-bintang, melalui dinginnya malam untuk bertemu hangatnya sinar matahari. Itu dia ayah-ayahku semua readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.